Adegan dimulai dengan menampilkan gadis kecil berusia 5 tahun yang hendak menyelinap ke tempat kejadian perkara untuk mengamati raut muka orang-orang, kemudian mencari sebuah petunjuk. Pada usia 9 tahun, Hilde tertarik untuk menjadi seorang reporter yang mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus misterius. Dan malam ini, kasus pembunuhan yang aneh benar-benar terjadi. Gadis itu mengayuh sepedanya menuju ke lokasi kejadian. Ia mulai mengamati keadaan. Hilde melihat tanda bahwa kamar almarhum dibuka paksa. Dia juga melihat di halaman ada jejak sepatu yang berbentuk sangat aneh. Ia mendengar percakapan polisi yang menyebutkan korban tewas ketika hendak mengganti lampu di kamarnya. Hilde merasa bahwa ada kejanggalan. Mengapa polisi menyebut itu sebagai kecelakaan? Dia memutuskan untuk menyelinap dan menginvestigasi secara diam-diam. Polisi itu menyadari kehadirannya. Nak, ini adalah tempat kejadian perkara. Kamu akan merusak bukti-bukti jika kamu pergi ke sana. Bukti apa? Anda menjelaskan itu hanyalah kecelakaan. Tempat itu kelihatan seram. Hilde memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini sendiri. Karena korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang baru saja ia temui kemarin. Namanya adalah Penny. Baru-baru ini ada 5 keluarga yang baru saja kembali ke kampung halaman ayah Hilde. Dan itu membuat kota ini terlihat damai. Tapi, Hilde melihat ada rahasia di balik semua itu. Di kota, Hilde melihat tetangganya mengubur sesuatu. Teman pertamanya yaitu Penny, perempuan berambut panjang, satu-satunya orang yang hangat dan ramah di kota itu. Ia memberi Hilde sebuah cangkir lalu berkata, "Kamu terlihat mirip dengan ayahmu." Ia tidak menyangka pada malam itu Penny mengalami kecelakaan. Hilde dengan jiwa reporternya segera memutuskan untuk mengirim laporannya tentang kasus tersebut ke media berita kota. Dia memfokuskan judul laporannya mengenai polisi yang mencoba menyembunyikan korban. Tertulis aneh, polisi mencoba untuk menyembunyikan korban. Sampai saat ini ia masih belum tahu bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang besar. Esok harinya, laporan Hilde menyebar ke setiap sudut kota. Tapi laporannya hanya dibaca dan tidak didukung. Sebaliknya, ia justru dicemooh. Mereka menuliskan komentar yang menyebut Hilde bodoh, penyebar hoaks, dan mengatakan bahwa tidak seharus dia melakukan itu. Teman-temannya pun menertawai Hilde. Namun, ayahnya selalu mendukung Hilde. Ia tidak tahan dengan semua itu dan berkata pada ayahnya, "Semua orang merahasiakan sesuatu. Cukup, Hilde. Tak bisakah kamu menjadi anak normal?" "Baik ayah. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Namun tak peduli sesulit apapun, tidak ada yang bisa menghentikan Hilde." Ia kembali berpikir. Saat sendiri, ia juga mencoba menggali kebenaran. Saat jam makan siang, gadis ini pergi ke kafetaria, menjatuhkan tasnya, memfokuskan pandangan, lalu berdiri di atas meja makan sekolahnya. Anak-anak di ruangan itu memandang Hilde dengan heran dan mulai memperhatikannya. Ia mengeluarkan sebuah kertas, kemudian membacakan isi kertas itu. Gadis itu lupa. Inilah saatnya melanjutkan permainan setiap keluarga. Itulah kenapa anak perempuan tidak perlu dididik. Aksi Hilde ini menarik perhatian dan dianggap lucu oleh teman-temannya. Hilde mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Ia mengizinkan siapapun untuk bergabung dengannya. Lalu satu persatu berdiri di atas meja itu. 3 anak itu bergabung dengan Hilde. Melihat hal itu, seisi kafetaria terdiam. Hilde mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan lantang bahwa komentar jahat di internet tidak membuatnya takut. Dia harus menghadapi kesulitan yang lebih besar. Jika kebenaran tidak penting lagi, itu tidak penting lagi. Pidato yang awalnya menggebu-gebu dikacaukan oleh seorang anak yang melempar roti ke arahnya. Alarm sekolah pun menyala, namun itu tidak menghentikan kekacauan. Saat itu, Hilde menyadari kepala sekolah menginjak nasi, dan jejak sepatunya membekas di sana. Ia teringat bentuk jejak sepatu di tempat kejadian perkara. Terlihat sangat mirip dengan jejak sepatu kepala sekolahnya. Hal ini sangat di luar dugaan. Ia membawa petunjuk baru dalam investigasinya. Beruntung kepala sekolah pergi ke tempat parkir. Hilde menyelinap ke kantor kepala sekolah. Ia hendak membuka almari, tapi almari itu terkunci. Tak sengaja ia melihat sebuah buku. Gambar di sampul buku itu tidak asing baginya. Gambar itu mirip dengan bentuk liontin milik kepala sekolah. Ia memperhatikan polanya. Tidakkah mirip dengan yang tercetak di buku hitam itu? Lalu ia mengambil buku itu dan melihat lebih dalam. Dan ya, Hilde menemukan sebuah kunci di sana. Kemudian Hilde membuka almari dan menemukan sebuah alat perekam. Tiba-tiba ia teringat, ini adalah hari di mana Penny menjual barang bekas. Penny menjual perekam yang sangat mirip dengan milik kepala sekolah. Kepala sekolah berjalan kembali ke kantornya. Hilde buru-buru melempar perekam keluar melalui jendela, lalu berbalik dan berlari ke arah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya lalu mengucapkan sebuah kalimat yang sama dengan yang diucapkan Penny. Jika ada seorang ayah, maka ada seorang anak perempuan. Hilde mulai cemas. Ia membuka perekam video itu. Di layar terlihat 3 anak sedang mengayuh sepeda. Tiba-tiba sebuah mobil datang.
menarik salah satu dari 3 anak itu ke dalam mobil. Itu membuat 2 anak lainnya panik. Dan yang mengerikan adalah, Hilde menyadari bahwa dalam video itu, ia melihat seseorang yang sangat ia kenali. Bukankah ini ayah? Esok harinya Hilde membawa sebuah kardus ke kantor polisi. Ia berhenti di depan meja kerja seorang polisi dan meminta mereka untuk memeriksa berkas pembunuhan. Polisi itu tidak bisa membantunya, lalu meminta seorang polisi wanita, Polwan, untuk membawa Hilde keluar. Kemudian seorang polisi datang dan bertanya, "Apakah kamu gadis yang mengungkap sebuah kasus?" Kalimat itu seketika membuat Polwan marah. "Memang kenapa? Aku berubah pikiran." Hilde dibawa masuk ke ruangan berkas. Ia memberitahu Polwan itu bahwa perekam video itu berisi video penculikan, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Hilde membuat Polwan itu teringat akan sesuatu. Lalu ia memberitahu Hilde, pernah terjadi kasus penculikan puluhan tahun yang lalu. Semua orang di kota itu panik. Dalam video itu, seorang anak mengaku bahwa nama penculiknya adalah Sam. Sam pun sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Tapi anehnya adalah, Sam ini merupakan adik dari Penny. Apakah kasus ini saling berhubungan? Apa rahasia yang ditutupi oleh Sam? Hilde berniat mengunjungi Sam di penjara, tapi ia ditolak oleh penjaga sel. Meski begitu, ia tetap menulis pesan untuk Sam, memintanya untuk melakukan video chat. Selama mengobrol, Sam mengatakan kalimat yang aneh. "Aku tidak bisa mengatakannya di telepon. Mereka mengawasi semua pembicaraanku." Hilde yang cerdas kemudian berpikir, "Aku mengetahui sebuah petunjuk Sam. Penjaga di penjara punya masalah." Ia mengingat namanya. Penjaga penjara yang saat ini tampak dalam video adalah orang sama saat kedatangannya ditolak. Hilde segera menghubungi Polwan, lalu pergi dengannya ke rumah penjaga penjara. Seperti yang dibayangkan, mereka menemukan sebotol obat. Pil ini langsung membangkitkan memori Hilde. Beberapa waktu yang lalu, Hilde menyelinap masuk ke rumah Penny, lalu ke ruangan tempat Penny tewas. Di sana ia menemukan banyak sekali botol obat-obatan. Bahasa Inggris yang tertulis di sana sangat aneh. Hilde tidak memahami maksudnya, tapi ia tetap mengingat semuanya, termasuk obat itu. Tepat sekali, obat ini sama dengan obat yang ia temukan di rumah Penny. Dengan bukti ini, akhirnya Sam mengumpulkan keberanian untuk menceritakan yang sebenarnya. Ternyata pil ini adalah zat adiktif selundupan. Sebelumnya para penjaga telah mengancam Penny. Jika Penny tidak memberinya pil ini, maka penjaga akan membuat saudaranya tersiksa di penjara. Penjaga penjara tiba-tiba kecanduan narkoba pada hari kejadian dan ingin mencuri obat-obatan dari rumah Penny, tapi tak sengaja bertemu dengan Penny. Lalu dia mendorong Penny hingga jatuh dari tangga dan membuat lampu yang ia pegang mengenai kepalanya. Kebenaran dari kasus ini telah terungkap. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kemampuan Hilde dalam mengungkap sebuah kasus. Pada saat yang sama, kepala sekolah Hilde yang mulai khawatir dinyatakan tidak terlibat dalam tindak kriminal itu. Meskipun jejak sepatunya dikenali karena korban yang memberikan perekam video itu kepada kepala sekolah. Hilde menunjukkan video yang ada dalam perekam itu karena kepala sekolah hanya mengenali ayah Hilde. Penny percaya bahwa adiknya sangat lugu. Saat itu perasaan ayah Hilde campur aduk. Akhirnya ia menceritakan kebenarannya. Ternyata penculik itu adalah putra dari kepala kepolisian. Hakim meminta 2 anak kecil di pengadilan menyebutkan siapa pelaku penculikan itu. Ayah Hilde menolak untuk memberitahu, dan anak lainnya menjawab dengan paksaan polisi dan surat palsu mengatakan bahwa Sam penculiknya. Pengadilan menyatakan Sam bersalah. Sejak itu ayah Hilde telah menjadi penjahat yang melindungi pelaku kriminal. Mendengar cerita itu, Hilde lebih memilih mengungkap kebenarannya saat ini untuk Sam, juga untuk menebus kesalahan ayahnya. Ini adalah episode pertama dari drama Amerika Darkness Please Go Home. Episode kedua juga akan disiarkan bulan Juni tahun ini. Dengan menarik, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari gadis kecil berusia 9 tahun. Tahun 2014 itu, gadis itu menjadi idola. Secara eksklusif dia mengungkap kasus pembunuhan di kotanya. Seperti Hilde di drama ini, dalam proses investigasi, berhadapan dengan segala jenis kejahatan siber. Meskipun ia harus menanggung semua itu, ia masih teguh pada pendiriannya, bangkit menghadapi tantangan.